Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk KM-nya boleh dipimpin. Baik, terima kasih. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ibu absen terlebih dahulu ya. Ayu Rahmawati, Rizky Nur Pratama, Rini Nur Heldayani, Sri Khairunisa, Farhatul Ain. Oke, hadir semuanya ya anak-anak. Di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang komunikasi. Sebelum kita ke materi lebih lanjut, di sini ada indikator pencapaiannya. Yang pertama, siswa dapat mempelajari kosakata yang berkaitan dengan komunikasi. Yang kedua, siswa dapat mempelajari makna sebuah dialog melalui audio. Yang ketiga, siswa mampu memahami informasi yang terdapat pada audio percakapan. Dan yang terakhir, siswa dapat melatih diri secara berpasangan untuk melakukan latihan berdialog. Selanjutnya ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa dapat diminta mempelajari beberapa kosakata yang berkaitan dengan komunikasi. Siswa memahami makna sebuah dialog antara dua orang yang sedang berteleponan melalui audio. Yang ketiga, siswa menjawab berbagai pertanyaan yang informasinya berasal dari audio dialog yang didengar. Yang selanjutnya, siswa memahami informasi yang terdapat pada audio percakapan telepon. Dan yang terakhir, siswa secara berpasangan melatih diri untuk latihan berdialog. Nah, sebelum itu, ada yang udah tahu komunikasi itu apa? Baik, betul. Terima kasih, Nisa. Jadi, komunikasi adalah proses menyampaikan informasi, ide, atau pesan dari satu pihak ke pihak lain untuk menciptakan pemahaman bersama baik secara langsung maupun melalui media. Tujuannya adalah menjalin hubungan, berbagi informasi, atau memecahkan masalah. Nah, di sini ada pengenalan percakapan telepon. Percakapan telepon adalah salah satu bentuk komunikasi verbal yang sering digunakan untuk menyampaikan informasi, menanyakan kabar, atau menyelesaikan suatu urusan. Dalam percakapan telepon, nada suara dan pilihan kata sangat penting, karena lawan bicara tidak dapat melihat ekspresi wajah atau bahasa tubuh. Di sini ada kosakata terkait komunikasi. Nah, di sini ada kategori sapaan. Contoh kosakatanya atau frasa, halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Nah, yang kedua, kategori yang kedua menanyakan identitas. Contoh kosakatanya, ini siapa, dengan siapa, bisa bicara dengan. Nah, selanjutnya, kategori konfirmasi dan informasi. Contoh kosakatanya, maaf, bisa diulangi? Saya kurang mendengar jelas. Dan yang terakhir, ada kategori permintaan dan tindakan. Contoh kosakatanya, tolong tunggu sebentar, bisa dihubungi nanti. Terima kasih. Di sini ada memahami dialog percakapan. Ada tiga. Yang pertama, siapa pembicara. Yang kedua, tujuan percakapan. Dan yang terakhir, nada suara dan formalitas. Nah, siapa pembicara ini identifikasi siapa yang berbicara dalam percakapan. Misalnya teman, keluarga, atau orang yang belum dikenal. Yang kedua ada tujuan percakapan. Nah, tujuan percakapan ini fokus pada isi pembicara. Apakah sedang membuat janji, bertanya, atau hanya menyampaikan pesan saja. Dan yang terakhir, nada suara dan formalitas. Nada suara dan formalitas ini tentukan apakah percakapan tersebut bersifat formal atau informal berdasarkan gaya bahasa dan kosakatanya. Oke, baik. Di sini ada latihan menjawab pertanyaan. Boleh dua orang untuk berpasangan untuk berdialog. Baik, Nisa dengan Rini boleh?
Baiklah, terima kasih untuk Nisa dan Rini. Nah, di sini ada 3 pertanyaan tentang dialog tersebut. Nanti Ibu tunjuk ya. Ketika Ibu tunjuk, boleh langsung menjawab. Yang pertama, siapa yang dicari oleh penelepon? Boleh Ayu jawab? Baik. Yang kedua, untuk Farhatul Ain, apakah Pak Rudi bisa dihubungi langsung? Baik, betul. Dan yang terakhir, untuk Rizky, apa yang disarankan oleh penerima telepon? Nah, oke baik. Terima kasih. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, siapa yang dicari oleh penelepon? Nah, yang dicari itu adalah Pak Rudi. Yang kedua, apakah Pak Rudi bisa dihubungi langsung? Nah, di sini ada dialog B. Maaf, Pak Rudi sedang tidak ada di tempat. Jadi, Pak Rudi tidak bisa dihubungi secara langsung. Dan yang ketiga, apa yang disarankan oleh penerima telepon? Nah, di sini ada lagi yang bagian B. Ada pesan yang ingin dititipkan. Nah, maksudnya itu saran apakah si dialog A ini apakah ada pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Rudi gitu anak-anak. Apakah sampai sini paham? Baik. Lanjut ya. Selanjutnya latihan berdialog pasangan. Nah, apakah ada yang mau untuk berdialog berpasangan? Ayu dan siapa? Oh, Ayu dan Farhatul Ain. Silahkan. Oke, terima kasih untuk Ayu dan Farhatul Ain. Nah, di sini ada latihan berdialog pasangan ya. Jadi, misalkan Ayu ada di rumah dan Aat ada di rumah. Nah, Ayu dan Aat ini ingin belajar bersama. Nah, berhubung mereka itu jarak rumahnya jauh, jadi mereka menanyakan tentang perihal belajar bersama itu melalui telepon. Nah, makanya di sini ada menghubungi teman untuk belajar bersama. Sampai sini paham? Baik, lanjut ya. Oke, sudah habis ya ternyata materinya. Apakah ada pertanyaan? Oh, ada. Silahkan, Nisa. Baik, terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan anak-anak? Oh, sudah cukup. Oke, Ibu langsung menjawab ya untuk pertanyaan Nisa. Nah, pertanyaannya, apakah ada tips agar suara kita terdengar lebih sopan dan jelas saat menelpon? Benar, Nisa? Oke. Nah, ada dong, ada tipsnya. Agar suara terdengar sopan dan jelas saat menelpon, yaitu yang pertama, gunakan sapaan yang sopan, bicara pelan dan jelas, jaga nada suara ramah, gunakan kata-kata maaf atau tolong, dan hindari berbicara saat emosi. Apakah sudah cukup dan jelas, Nisa? Cukup. Baiklah. Nah, sebelum Ibu simpulkan materi pada pagi hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Rizky. Oke, baik. Sangat bagus Rizky. Nah, di sini Ibu perkuat lagi ya. Jadi, simpulannya, pembelajaran ini membantu siswa memahami kosakata, menganalisis dialog telepon, dan melatih berbicara dengan percaya diri, sehingga mampu berkomunikasi secara efektif dan sopan dalam bahasa Indonesia. Baiklah, sebelum Ibu akhiri materi pada pagi hari ini, Ibu ingin menyampaikan bahwa materi komunikasi ini bisa kalian pelajari lagi di rumah bagaimana cara berkomunikasi, berteleponan, berdialog dengan teman, keluarga, itu yang benar bagaimana, itu dipelajari lagi.
Dan untuk minggu selanjutnya, untuk minggu depan, kalian pelajari materi tentang transportasi. Eh, Kalian cari-cari tahu tentang transportasi itu apa, atau jenisnya seperti apa. Nanti akan Ibu tanyakan di minggu selanjutnya. Oke, cukup. Baik, untuk KM ya, silahkan dipimpin doanya. Baik, terima kasih. Cukup sekian. Apabila Ibu ada salah kata, salah omong, mohon mohon dimaafkan. Eh, Semoga materi pada pagi hari ini bisa dipahami oleh kalian. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.